ya pesertanya, jadi termasuk masalah kuliah yang tidak populer ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin di sini yang sudah kenal Mas Krisna ya, pernah ikut saya 120 berapa? 12 jam ya. 12 jam. Jadi kali ini kita akan belajar tentang desain obat ya. Jadi desain obat itu tujuannya nanti untuk menemukan obat ya. Jadi berbeda dengan pada waktu zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu belum ada ya, belum ada. Jadi kalau mau menemukan obat itu harus harus membuat pertama molekulnya harus baru ya. Molekulnya baru terus untuk apa? Ya belum tahu. Jadi terus dicoba satu-satu. Jadi sangat walaupun mungkin di luar negeri sudah ada, tapi di Indonesia waktu itu seperti itu. Sehingga menemukan obat itu tidak mudah ya. Nah, tapi kalau sekarang ini udah di era komputasi itu menjadi mudah ya. Meskipun demikian, dengan kalau nggak salah Indonesia ini ada sekitar 300-an ya. Prodi farmasi itu belum ada temuan obat sintetik dari Indonesia. Ini sebenarnya sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Kalau kata lain sebenarnya memalukan. Apa kita nggak bisa ya? Nah, sehingga saya sangat penasaran ya, sangat penasaran. Nah, alhamdulillah saya bisa mendesain melalui desain dan menemukan obat ya. Meskipun masih jauh ya, karena masih Kimia Farma berminat menindaklanjuti temuan saya ya. Dan di sini saya dibagiin untuk bagaimana reseptor itu sebagai target penemuan obat ya. Reseptor sebagai target penemuan obat. Kebetulan kalau yang kedua itu nanti enzim sebagai target penemuan obat. Kebetulan yang saya temukan itu enzim sebagai target ya. Jadi enzim siklooksigenase 2 targetnya. Dan obatnya adalah saya kasih nama algetika, analgetik antipiretik. Ya. Tujuannya untuk menggantikan paracetamol. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, kalian sudah dapat banyak ya materi dari Pak Ari ya, dari Pak Ari. Saya mau tanya ini Mas Binar ya, Mas Binar. Ya, Pak. Mas Binar sekarang ini setelah kuliah dengan kuliahnya dengan Pak Ari, Bu Rumi dan Bu Ratna ya. Ya, Pak. Mas Binar sekarang ini saya mau tanya jawab yang sejujurnya. Sekarang sudah bisa kan mendesain obat, sudah bisa? Mungkin perlu latihan lagi sih Pak, jadi masih ya baru sebatas tahu untuk teori-teorinya dulu sih Pak. Kalau untuk prakteknya mungkin memang harus belajar lagi. Ya, oke. Kalau Mas Krisna sudah bisa mendesain molekul, jadi kira-kira merancang molekul apa untuk apa? Sudah bisa? Kalau saya masih sama kayak Mas Binar, Bapak. Harus belajar lagi, Bapak. Hanya sekedar tahu dasarnya saja, Bapak. Yang berikut Mbak Nadia ya. Mbak Nadia gimana? Sudah bisa? Bapak masih perlu latihan. Karena kemarin lebih banyak teorinya, Pak. Teori ya. Mbak Desti? Saya lebih ke masih memahami teorinya sih Bapak, karena bahkan aplikasinya pun saya masih banyak yang belum tahu seperti apa seperti itu. Baik kalau gitu ya. Jadi saya kebetulan dibagi 2 kali ya, mudah-mudahan 2 kali ya paling nggak bisa menambah gitu ya. Harapan saya setelah kuliah sama saya Anda bisa membuat mendesain molekul ya, mendesain molekul. Jadi menemukan molekul baru lewat desain. Nah, kira-kira nanti molekulnya seperti apa?
kemudian untuk apa, kemudian bagaimana cara membuatnya. Ya. Jadi di kuliah saya memang saya tujukan untuk praktek ya, untuk praktek. Jadi karena saya pikir teori itu bisa dipelajari ya. Jadi kalau teori itu bisa banyak teori-teori ya, tapi kalau praktek kita kadang-kadang perlu skill ya, perlu skill. Sehingga nanti ya ada teorinya, tapi lebih banyak nanti bisa di luar jam ini bisa melihat YouTube saya bagaimana kita menemukan obat lewat desain ya, menemukan obat lewat desain. Nah, jadi tentu sudah dapat pelajaran ya tentang molecular docking, sudah dapat ya dari Pak Ari. Sudah? Sudah Bapak. Cuman kemarin sih lebih ke pendekatannya yang ikan base sama struktur base, Pak. Jadi belum sampai ke prakteknya, Bapak. Oke ya. Jadi kalau gitu perlu nggak? Kalau PDB sudah pada tahu? Protein data bank sudah dibahas Pak Ari? Sudah disinggung sih, Bapak. Ya sudah dibahas. Ya, disinggung, Pak. Udah ya, udah. Oke kalau gitu. Jadi pada dasarnya penemuan obat itu lewat komputer ya, CADD ya, Computer Aided Drug Design. Yang sering dibahas itu LBDD sama SBDD ya, LBDD sama SBDD. Ya, nanti mungkin Pak Ari juga sudah memberikan ya. Nah, yang akan saya ajarkan ini itu masuk ke SBDD, Structure Based Drug Design ya. Jadi mendesain obat berbasis struktur atau reseptor atau ya struktur di sini dalam artian target ya. Target itu bisa reseptor itu bisa enzim juga bisa ya. Reseptor juga bisa begitu ya. Jadi kita akan lihat share screen. Ini nanti kita lebih banyak diskusi. Nah, kelihatan ini slide saya. Ya, Pak. Ya, jadi saya akan mencoba mendesain molekul yang saya kasih nama boron alfa gamma sebagai pembawa radioaktif boron untuk terapi kanker payudara. Nah, jadi ini latar belakangnya kira-kira ya ini datanya kurang lengkap ya, cuma sekedar aja ya, sekedar bahwa dari tahun ke tahun itu penyakit di Indonesia bergeser ya dari penyakit non infeksi dari penyakit infeksi ke penyakit non infeksi terutama kanker ya. Jadi dari tahun 1995, 2001, 2007 dan seterusnya bisa dicari itu meningkat ya prosennya. Nah, salah satu kanker adalah karsinoma mama ya, atau kanker payudara merupakan karsinoma dengan angka kejadian yang tinggi di beberapa tempat di dunia. Ya, ini latar belakangnya aja ya. Nah, kita sekilas saja karena lebih ke. Jadi ini gambaran daripada kanker payudara biasanya diobati dengan apa? Tamoxifen. Nah, 20 mg. Jadi tamoxifen ini obat yang sudah sangat terkenal ya. Nah, kita akan melihat tamoxifen itu seperti apa ya di metabolisme ya menjadi N-desmethyl tamoxifen ya. Kemudian ada yang jadi 4-hidroksitamoxifen ya. Kemudian dengan enzim sitokrom P3A4 ya dan sitokrom P3A5 itu menjadi endoxifen ya. Dan seterusnya mengalami konjugasi. Ya, harapannya sudah dapat materi tentang metabolisme obat ya, bahwa ada konjugasi dengan sulfat dengan glukuronat ya. Ini sekedar cara kerjanya. Nah, kita harus tahu dalam mendesain molekul atau mendesain obat, kita harus tahu
targetnya atau mekanisme kerjanya. Ya, di sini mekanisme tamoxifen itu kompetitif mengikat reseptor estrogen. Ya. Jadi di sini targetnya adalah reseptor estrogen. Ya. Sesuai dengan materi saya, yaitu targetnya adalah reseptor pada tumor dan target jaringan lainnya. Menghasilkan kompleks yang menghambat sintesis DNA dan menghambat efek estrogen. Dan seterusnya ya. Jadi ini kita harus tahu. Jadi prinsipnya kalau mendesain obat, kita harus tahu obat kita nanti seperti apa mekanismenya. Nah, ini mekanisme tamoxifen menyebabkan sel untuk tetap di G0 dan G1 ya, fase sickle cell ya. Nah, kalau lupa nanti dicek lagi ya, ada pelajaran biologi sel ya, fase atau siklus sel itu. Mencegah sel-sel kanker dari membagi, tapi tidak menyebabkan kematian sel ya. Tamoxifen adalah sitostatik daripada sitosidal ya. Jadi mencegah ya, bukan membunuh. Nah, seperti ini ya. Ada fase-fase sickle cell. Nah, di sini tadi sudah disebut bahwa tamoxifen itu yang bekerja adalah 4 hidroksitamoxifen. 30 sampai 100 kali. Jadi kita harus paham benar kalau kita mendesain obat itu yang mau bekerja apanya. Obatnya atau metabolitnya. Jadi ini kita membahas tamoxifen dulu ya. Nah, kita menginjak ke efek samping. Nah, efek samping yang paling umum adalah gejala menopause ya. Komplikasi berbahaya seperti pembukaan darah dan keganasan uterus ya. Jadi intinya bahwa tamoxifen ini adalah punya efek samping begitu. Nah, jadi kalau kita mau menemukan obat itu kita terpaksa mencari obat pembanding yang punya kelemahan. Kelemahan supaya apa? Supaya obat kita nanti punya keunggulan begitu. Nah, ini juga masih ya di mata katarak ada akibat tamoxifen ya. 10% pasien ya. Ya, jadi efek sampingnya kita kemukakan. Jadi permasalahannya apa? Tamoxifen itu mempunyai efek samping. Nah, sehingga kita masuk, saya menawarkan obat baru. Obat baru ini diharapkan tidak mempunyai efek samping yang sama seperti tamoxifen. Syaratnya berarti molekulnya harus beda. Molekulnya harus bisa. Begitu. Nah, sehingga kita akan mencari PDB ya, target PDB yang namanya 3ERT ya, 3ERT. Kemudian 3ERT ini akan kita validasi ya, validasi kalau nanti sudah valid ya, itu nanti bisa kita pakai untuk mendesain molekul ya. Jadi molekul kita nanti kita masukkan ke sana, terus kita bandingkan skor doping dan asam-asam amino yang mengikat. Minimal harus sama ya. Kalau mau bagus lagi harus bisa mengalahkan. Tetapi kalau misalnya terpaksa sama nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang jelas molekulnya beda dan efek sampingnya berarti kemungkinan akan berbeda. Nah, jadi karena desain kita perlu pembuktian. Jadi kita desain dulu begitu. Nah, ini apa namanya 3ERT. Kebetulan 3ERT itu adalah isinya itu obatnya itu hidroksitamoxifen. Jadi metabolit tamoxifen yang nempel di reseptor estrogen alfa ya. Protein estrogen reseptor alfa ya. Jadi reseptor alfa begini ya. Jadi ini reseptornya estrogen ya. Nah, jadi prinsipnya ini jadi yang tebal ini adalah hidroksitamoxifen, yang kecil-kecil ini adalah asam-asam amino yang membentuk protein, di mana protein itu adalah sebagai reseptor. Kemudian nanti akan kita kalau saya kebetulan pakai software yang free ya, yaitu preparasinya pakai Yasara ya, dan Marvin ya. Jadi ini di Yasara kita buka seperti ini, kita preparasi. Ini hidroksitamoxibennya. Kemudian ini setelah kembali ya, dan karena aslinya itu tidak ada hidrogen di protein data bank, maka kita hilangkan hidrogennya. Kemudian kita validasi dan hasilnya menunjukkan ini dockingnya pakai Plan ya, pakai Plan produk Jerman yang bekerja di Linux sebenarnya, tetapi sama
rekan saya dari UTY ya, itu dimodifikasi sehingga bisa bekerja di Windows. Nah, jadi kita dockingnya pakai plan, mencari validasinya pakai Yasara ya. Nah, sehingga ketemu di bawah 2 angstrom, sehingga kita bisa melanjutkan. Jadi RMSD validasinya di sini pakai RMSD, root mean square deviation ya. Jadi RMSD, jadi root itu akar ya, mean itu rata-rata, mean square ya. Jadi rata-rata kuadrat deviasi ya. Jadi rumusnya seperti ini, RMSD sama dengan akar sigma DI kuadrat dibagi N ya. Jadi D ini jarak ya. Jadi misalnya suatu obat atau molekul itu terdiri dari 5 atom. Nah, 5 atom ini kalau kita copot ya dari reseptornya, kemudian kita kembalikan, itu atom-atom tadi itu pasti nggak bisa nempel ke tempat semula dengan pas ya, pasti ada jaraknya. Nah, jarak itu yang kita sebut D. Sehingga kalau molekulnya ada 5 atom, berarti dia ada D-nya ada 5, D1, D2, D3, D4, D5. Nah, D-nya itu kita kuadratkan, kemudian kita rata-rata ya. Jadi kita jumlah dulu, kemudian dibagi 5, kemudian diakar. Nah, itu yang disebut RMSD. Dan syaratnya harus lebih kecil dari 2 angstrom. Kenapa? Karena kalau lebih kecil dari 2 angstrom itu dianggap bisa balik begitu ya, sehingga valid begitu. Kalau lebih besar itu dianggapnya tidak bisa balik sehingga tidak valid. Nah, kemudian kita akan mendokingkan senyawa uji ya. Jadi senyawa ujinya di sini walaupun free itu kelebihan apa? Kelebihannya adalah docking kita suasananya seperti tubuh kita ya, pH tubuh 7,4 ya. Nah, jadi kita preparasi dulu protein dan replikannya. Ini dari hasil validasi tadi tinggal mengcopy aja, kemudian preparasi ligan dari replikan ini kalau validasi tadi ya. Jadi kalau ligan, kalau tidak validasi berarti ini dari molekulnya ya. Kalau senyawa uji dari molekulnya ya. Jadi ini ligannya dari senyawa uji ini. Lupa mengedit ya. Jadi ini itu. Jadi yang ini that insert. Jadi preparasi ligannya ini adalah ligan senyawa uji ya, ligan senyawa uji. Nah, jadi preparasi ligan ini adalah ligan senyawa uji, senyawa desain kita ya. Nah, kebetulan ada beberapa ya. Kalau ini yang sudah ada ya, kita coba ada penilalanin. Kita ini molekulnya orang Jepang ini ya, penilalanin yang dikasih boron. Nah, nanti saya akan ceritakan kenapa kok pakai boron ya. Dan ini kurkumin ya, yang tidak mengandung boron ya. Kerjanya masih konvensional tadi ya, menginhibisi reseptor alfa tadi. Nah, ini desain saya seperti ini ya. Boron H-1, boron H-2. Nah, ini molekul hasil desain saya ya. Jadi nanti ini bisa kita diskusikan panjang kenapa kok saya bisa membuat molekul seperti ini. Nah, kadang-kadang sudah saya tawarkan nggak ada yang ngajak. Kalau ini PGV1 ya, PGV1 ini patennya farmasi ya, paten farmasi UGM. PGV0 ini juga patennya farmasi. Saya coba dockingan ke reseptor estrogen alfa, bagaimana hasilnya. Nah, ini hasil dan pembahasan. Jadi ini boron H-2 yang saya desain seperti ini. Nah, ini hasil docking. Jadi hidroksitamoxifen minus 97, kurkumin minus 93, boron H-1 minus 95, boron H-2 minus 98, ya, penilalanin boron minus 74, PGV0 minus 78 dan PGV1 minus 82.
apa artinya scodoking? Jadi scodoking ini adalah energi kompleks obat reseptor. Untuk sumber lain biasanya satuannya langsung energi, ya, energi kompleks obat reseptor kilokalori per mol. Tapi untuk program yang saya kenalkan ini plan, ini tidak pakai satuan. Kenapa? Karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan, sehingga satuannya hilang ya. Jadi tanpa satuan, tapi berbanding lurus dengan energi. Nah, suatu obat akan lebih bagus kalau energinya lebih stabil, skornya lebih minus ya. Jadi misalnya di sini minus 74 dengan minus 98, ya bagus minus 98. Kenapa? Karena ini lebih stabil ya, lebih stabil. Jadi bahasa lain stabil itu kurang aktif ya. Jadi nanti jangan bingung kalau apa ada istilah stabil ya, stabil dan kurang. Jadi stabil itu kurang aktif, ya, kurang reaktif ya. Jadi dalam energi kompleks obat reseptor itu yang dikehendaki adalah yang stabil ya, yang stabil. Jadi ikatannya itu stabil ya. Dan docking ini bisa untuk menjelaskan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau suatu rumah tangga itu akan bagus kalau skor docking suami istrinya itu stabil ya, stabil. Ya. Beberapa waktu yang lalu heboh itu ya. Siapa ya namanya yang ibu-ibu terutama itu pada suka itu ya. Gosip-gosip itu ya. Ada pelakor ya, pengganggu lelaki apa pengganggu lelaki orang ya. Ya itu bisa diterangkan dengan docking. Kenapa? Ya itu kan energi kompleks suami istri itu karena tidak stabil ya, makanya digeser sama pelakor. Jadi makanya kadang-kadang kan ada suatu apa ini komentar gini, oh, itu kenapa ya istrinya cantik kok dia masih selingkuh katanya. Ini bukan masalah cantik, masalah energi. Jadi energi di sini adalah harus stabil ya. Ada yang gara-gara pilihan presiden, beda pilihan itu, ada itu istrinya nggak mau masak, akhirnya suaminya nginep di hotel. Nah, ini menandakan bahwa energinya nggak stabil itu mudah digeser sama pelakor. Gitu ya. Jadi docking ini bisa untuk menjelaskan itu pelakor. Nah, jadi energi makin minus atau skor docking makin minus itu makin bagus, makin stabil. Jadi kalau mau menandingi obat harus minimal sama ya, sama. Ya, syukur-syukur lebih bagus. Nah, di sini hidroksitamoxifen minus 97, boron H2 minus 98. Kelihatannya lebih bagus, tapi belum tentu. Ini harus diuji dengan statistik, dengan uji T yang memerlukan rata dan standar deviasi. Ini kalau dibuat grafik seperti ini. Nah, jadi secara statistik setelah dihitung ternyata tidak berbeda secara bermakna. Dari mana tahunya? Dari T hitung ya. Jadi untuk membedakan molekul kita bagus enggak itu kita hitung T hitung. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel di tabel T. Dengan taraf kepercayaan tertentu, dengan derajat bebas tertentu, dengan sampel tertentu, kita akan bisa memperoleh T tabel di sana. Nah, T hitung kita kalau mau berbeda bermakna itu harus lebih besar dari T tabel. Kalau lebih kecil berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, jadi setelah saya uji, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, apa bedanya desain saya dengan tamoxifen. Nah, tamoxifen itu obat konvensional. Dia bekerja menginhibisi reseptor estrogen alfa ya. Nah, jadi konvensional. Nah, kalau boron ya, boron ini adalah melalui BNCT nanti ya, BNCT. Nah, saya kurang tahu kalian sudah tahu belum ya? Harusnya tahu ya. Jadi di farmasi ini ada, nggak usah saya sebut ya, ada salah satu rekan itu yang mempunyai proyek BNCT ya. Jadi BNCT itu boron nuklir capture terapi. Jadi molekulnya harus mengandung boron. Makanya desain saya itu saya kasih boron di situ. Kenapa? Karena nanti boron itu akan dimasukkan ke tubuh, ya, misalnya lewat injeksi gitu, ada di tubuh begitu. Terus nanti
tadi kan nempel di reseptor estrogen alfa gitu. Nah, itu adalah ekspresi salah satu kanker payudara yang terekspresi dengan adanya estrogen alfa. Nah, jadi nanti molekulnya itu nempel di reseptor tadi. Nah, kalau tamoxifen itu langsung sebagai inhibitor. Kalau molekul BNCT ini boronnya, ya, yang boron yang seperti ini misalnya, itu kan nanti nempel di estrogen alfa. Nah, boronnya itu nanti atau molekulnya itu nanti ditembak sama neutron. Ya. Jadi boron kalau ditembak sama neutron itu akan keluar litium, akan menjadi litium dan sinar alfa. Nah, sinar alfanya ini yang mempunyai daya bunuh yang tepat tapi pendek. Pendek artinya dia jaraknya tertentu. Nah, karena dia sudah menempel, jaraknya kan dekat. Nah, jadi sel-sel kanker itu nanti dibunuh, ya, dibunuh langsung dihancurkan. Nah, bedanya dengan tamoxifen itu, ya. Kalau tamoxifen tadi kan mencegah, ya, mencegah. Jadi sitostatik, ya. Kalau ini membunuh, ya, membunuh. Nah, seperti itu. Nah, sehingga seperti ini. Nah, jadi sinar alfa, sifat sinar alfa dibolehkan oleh medan listrik dan magnet pembelokan kurang tajam bisa dibandingkan dengan partikel beta, ya, mempunyai massa yang lebih besar, ya, dan seterusnya, ya. Jadi di sini daya tembus yang sangat kecil, ya. Nah, jadi dia membunuhnya itu jarak dekat, ya. Nah, sehingga lebih cepat membunuhnya. Nah, kalau kita mendesain, kita harus tahu juga cara membuatnya, ya. Nah, ini cara membuatnya itu kita diskoneksi, ya. Mudah-mudahan dapat mata kuliah ini, ya. Desain sintetis, bukan desain obat, tapi desain sintesis. Bagaimana membuat suatu obat. Nah, jadi ini kita diskoneksi, ya. Nah, jadi bahannya seperti ini. Ini 4 amino naftol ini dijual ini, ya. Ini para aminofenol ini sudah dijual. Ini boron trioksida ini dijual, ya. Jadi kita reaksikan diskoneksinya seperti ini, sintetiknya seperti ini. Jadi kita reaksikan ini menjadi ini. Kemudian kita elusidasi struktur, ya. Jadi kita kalau untuk menemukan obat itu kita harus punya ilmu tadi, punya ilmu desain sintetis, desain sintesis, kemudian desain obat tentu saja, kemudian elusidasi struktur. Bagaimana kita membuktikan molekul kita itu seperti yang target yang kita inginkan, begitu. Nah, jadi kita perlu data inframerah, kemudian spektrum massa untuk mengetahui bobot molekul, kemudian proton NMR, karbon NMR, begitu, ya. Nah, sehingga nanti kita simpulkan. Begitu. Nah, jadi ini pasiennya masuk ke reaktor, ya. Jadi rekan kita memperoleh dana 500 miliar untuk berapa tahun? Alhamdulillah saya nggak ikut. Ya, saya nggak masuk ke dalamnya, ya. Saya hanya pengen mendesain untuk saya sendiri, begitu. Nah, jadi udah kerjasama dengan Batan, ya, Batan Jogja kelihatannya. Jadi nanti pasien itu diinjeksi sama obat tadi, masuk reaktor nuklir, ya, kemudian ditembak neutron, ya. Neutronnya ditembak, nah nanti boronnya itu nanti akan keluar litium. Nah, dan partikel alfa atau sinar alfa. Nah, sinar alfanya ini yang akan menghancurkan sel. Nah, jadi cara kerjanya desain saya dengan tamoxifen berbeda, ya. Tapi nempelnya di reseptor yang sama, ya, gitu. Masih intinya sama ini, ya. Jadi boron. Tadi kan molekul saya mengandung boron. Nah, boronnya nanti ditembak jadi ini. Kemudian ini litiumnya ini. Kemudian sinar alfanya nanti akan membunuh sel kanker. Nah, katanya kelebihan metode terapi boron ini adalah presisinya. Jadi hanya merusak sel target sedangkan sel lain aman. Ini kata Profesor Yohanes
Sarjono dari Batan, Yogyakarta. Beliau ahli di bidang ini nuklir ya, jadi saya mengutip pernyataan beliau aja. Nah, ini tamoksifen di sini. Ini boron H2-nya di sini. Nah, jadi bedanya kalau tamoksifen bekerjanya menginhibisi ya, sehingga siklusnya selnya tadi tertahan. Kalau ini enggak, kalau ini nanti ditembak ya, yang biru ini nanti ditembak pakai neutron tadi, kemudian sinar alfanya yang akan menghancurkan sel kanker yang pada nempel terekspresi di reseptor alfa. Nah, kesimpulannya boron H2 berdasar molekul hidrogen berpeluang menggantikan tamoksifen dan lebih efektif untuk mengobati kanker payudara. Nah, demikian dulu. Kita buka diskusi dulu ya, biar mengena. Silakan. Ada pertanyaan? Halo? Mas Kresna? Kalau dari saya belum ada, Bapak. Yang Iya. lain? Mas Binar ada pertanyaan? Bentar Pak, coba saya. Kalau saya tadi sedikit mungkin pemilihan boron itu supaya apa memang itu ada dasar penelitian sebelumnya atau itu memang boron itu memang khusus gitu loh Pak, atau ada yang pertimbangan lain kenapa harus boron? Kalau tadi kalau nggak salah memang sebelumnya ada penelitian gitu dari Jepang yang terkait fenilalanin yang ditambahkan boron tadi. Selain itu mungkin apakah ada pertimbangan lain untuk pemilihan boron sebagai istilahnya untuk desain molekulnya Pak? Ya, jadi kalau yang untuk ini namanya proyek atau apa, cara pengobatannya ini namanya BNCT ya. Jadi mesti pakai boron ya, BNCT. Jadi intinya BNCT ini adalah obat itu harus mengandung boron ya. Jadi obatnya molekulnya itu harus mengandung boron. Nah, yang membedakan adalah obatnya seperti apa molekulnya, tapi harus mengandung boron. Kenapa? Karena boron itu nanti harus nempel di target. Targetnya apa? Kalau untuk kanker payudara itu di sana. Mbak netron nanti boronnya itu terurai menjadi lithium dan sinar alfa. Nah, jadi kalau yang teknik pengobatan ini memang harus pakai boron karena namanya BNCT ya, dan sudah istilahnya sudah dipakai ya, sudah dipakai untuk pengobatan ya, untuk pengobatan kanker ya, seperti itu ya. Jadi kalau boronnya ini mutlak ya. Kalau caranya BNCT, kalau caranya yang konvensional tadi ya nggak perlu boron, tapi caranya konvensional seperti tamoksifen. Jadi tamoksifen itu caranya siklus sel tadi sehingga tertahan tadi. Nah seperti itu ya. Jadi kalau yang BNCT ini memang harus boron begitu. Tapi pengobatan kanker tidak harus BNCT. Ini salah satu cara pengobatan kanker dengan BNCT. Kalau tamoksifen ini tidak mengandung boron, makanya tidak bisa untuk BNCT dia. Nah, begitu. Berarti tadi untuk yang kurkumin, desain molekul yang kurkumin plus boron tadi memang tujuannya untuk BNCT ya Pak ya? Ya, jadi kalau kurkuminnya ya, jadi gini ceritanya. Farmasi ini kan istilahnya, mohon maaf ya, masih cinta sama sejarah. Jadi sejarahnya itu farmasi UGM ini kan kurkumin itu kan ada 2 karbonil, kemudian dipotong 1 ya, jadilah PGV 0, PGV 1 dan sebagainya, itu dipatenkan ke mana-mana ya, ke Amerika, ke Eropa. Nah, dan itu masih mohon maaf, masih cinta masa lalu. Nah, sehingga PGV 0 dan derivatnya ini terus akan dimasukin boron begitu. Nah, untuk apa? Untuk BNCT begitu. Kebetulan saya nggak terlibat di sana ya. Jadi itu
Itu agak berbeda dengan pendapat saya. Kalau pendapat saya masa lalu itu tidak harus kita lanjutkan ya. Kita perlu menemukan molekul baru ya. Tidak harus masa lalu begitu. Memang agak berbeda pendapat. Makanya saya tidak masuk ke sana begitu. Jadi kalau masih pengen melaksanakan cita-cita yang dulu kurkumin atau derivatnya atau PGV0 yang sudah dipatenkan itu memang harus masukin boron begitu. Tapi awalnya itu kan kurang bagus sebenarnya, tapi saya nggak tahu sekarang bagaimana. Bahkan yang Jepang tadi, saya masih ingat waktu itu ada kuliah tamu dari Jepang tadi, yang penilalamin boron tadi, waktu itu mengemukakan itu ya. Ternyata hasil dockingnya tadi kan nggak bagus ya. Kemudian beberapa tahun kemudian itu orang Jepang ini datang lagi ke farmasi kuliah tamu, molekulnya sudah diganti. Nah, farmasi juga kayaknya seperti itu. Sepertinya molekul yang lama karena saya pernah uji kebetulan dipakai S2 sama salah satu dosen ini kok molekulnya nggak bagus. Kayaknya sekarang sudah diganti juga, tapi digantinya seperti apa saya juga tidak begitu mengikuti karena saya bukan masuk tim begitu. Begitu. Dan itu ya silakan. Itu biayanya cukup fantastis, itu 500 miliar untuk 5 tahun kalau nggak salah. Boleh menanyakan lagi, Pak? Silakan. Terkait software, pembacaan software tadi sih, Pak. Itu kan ada reseptornya sama ada protein reseptor sama ada senyawa kita ya, Pak ya. Betul. Senyawa kita. Nah, itu kan itu rumit banget tuh, Pak. Bagaimana bacanya kalau senyawa itu sudah bisa menempel dengan baik itu? Lihatnya dari mana? Jadi ya, pertama kita preparasi protein ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya karena cuma 2 kali. Nah, nanti saya kasih link YouTube saya juga banyak di sana saya upload ya. Jadi intinya gini, kita ambil tadi reseptor, kita ambil kemudian kita preparasi ya. Jadi atau mungkin saya demokan ya. Saya demokan. Ya, jadi kita akan Nah, jadi sekarang ini enak sekali ya. Kelihatan selain share screen saya. Lihat, Pak. Nah, jadi ini 3ERT ya, 3ERT ya. Ini salah satu web yang memuat protein data bank yaitu RCSB. Ya. Ini mudah-mudahan ininya bagus ya. Muter-muter ini wifi-nya beberapa hari ini kok saya nengok di farmasi kok tidak bagus ya, lebih bagus Indihome saya di rumah ya. Tadi saya rencana saya itu ke kampus atau ke rumah ya kuliahnya. Tadi agak kalau di rumah saya nanti nah ini ya. 3ERT ya, human estrogen receptor alpha ligand binding domain and complex with 4-hydroxytamoxifen. Nah, jadi ini sudah ada cetakannya. Nah, ini kita download ya. Yang kita download PDB format ya, PDB format. Nah, ini sudah terdownload di sini. Ya, 3ERT ya. Kan saya copy, saya akan ke folder tempat saya kuliah ya. Kuliah di sini. Nah, saya akan tempelkan di sini. Ya, 3ERT ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini akan kita buka lewat Yasara ya, Yasara. Saya pakai yang gratis-gratis saja. Yang gratis-gratis saja. Yasara ya, Yasara. Jadi tadi kita masih muter-muter. Not responding.
Sabar. Jadi kan kita preparasi lewat Yasara. Nah, ini agak muter-muter ini. Jadi prinsipnya kita akan buka lewat Yasara, kemudian airnya kita hilangkan ya. Jadi beberapa molekul yang nggak penting itu kita hilangkan, sehingga nanti yang paling penting ada yang kita ambil yaitu apa, reseptornya dan obatnya ya, tamoxifennya. Kemudian nanti itu akan kita copot ya, kita lepas gitu. Kemudian akan kita buat beberapa, atau di sini 10 ya, 10 molekul ya, tamoxifennya tadi. Ya, jadi ini kita file, kita load PDB. Nah, jadi ini kebetulan sederhana ya. Molekulnya sederhana. Ini termasuk yang sederhananya. Jadi di sini kalau kita sorot ada susunan asam-asam amino di sini. Nah, ini kalau kita lihat, oh ternyata sangat-sangat sederhana ya. Isinya cuma ada molekul, kemudian ada air ya, kemudian ada OHT ya. Nah jadi gini ya. Jadi ini kalau sudah kita gerakan di sini udah nggak bisa dipakai. Ini harus kita kita ulang ya. Kita ulang. Nah, jadi ini kita ulang. Kemudian ini apa? Ini akan kita hilangkan airnya ya. Jadi edit delete water ya. Jadi sekarang udah nggak ada airnya lagi, cuma ada ini ya. Jadi ada resep yang A atas ini adalah estrogen reseptor alfa, yang molekul A yang di bawah adalah OHT ya. OH itu hidroksi, T itu tamoxifen, hidroksi tamoxifen obatnya. Nah, ini karena belum ada hidrogen pada saat pembuatan PDB, itu harus kita tambahkan hidrogen ya. Sehingga kita add hidrogen to all. Nah, ini akan kita simpan sebagai Yasara objek ya, save as Yasara objek. Nah, 3ERT-nya tetap ya, D-nya ya. Nah, ini akan kita bintangnya kita ganti 3ERT ya. 3ERT. Nah, begitu ya. Kemudian kita bersihkan layar untuk meyakinkan bahwa nyimpan kita udah benar ya. Kemudian kita load lagi Yasara objeknya. Nah, kemudian untuk preparasi protein itu ininya kita hilangkan. OHT-nya kita hilangkan, kita delete ya. Bisa lewat sini, edit. Nah, sekarang tinggal proteinnya aja, protein aja. Nah, ini akan kita simpan sebagai save as ya. Other file format ya. Bentuknya apa? Bentuknya mol2 ya. Jadi dibuat mol2 sipil ya. Jadi jangan keliru ml ya, tapi mol2 sipil. Dan ini akan kita simpan di target obat tadi. Bintangnya kita hapus jadi protein ya, protein. Titik mol2. Jadi ini bisa langsung praktek ya. Nanti saya kasih softwarenya. Nah. Kemudian kita bersihkan lagi. Kemudian kita load lagi Yasara objek. Yasara objeknya kita load lagi tadi. Nah, bedanya apa? Sekarang yang akan kita hilangkan yang proteinnya ya. Proteinnya. Jadi yang atas kita klik kanan, delete.
Nah, yang bawah ini adalah tamoxifen, hidroksitamoxifen. Ini kita simpan, save as, other file format lagi, ya, multisibil ya. Nah, proteinnya kita ganti menjadi Refligan. Refligan mol2 ya, bentuknya Refligan mol2 ya. Ini kayaknya double nanti ya. Ya, Refligan mol2 ya, kita save. Nah, jadi kita kalau kembali ke ke tempat kita kerja, ya, nah di sini, ya. Jadi saya akan buatkan folder baru ya. Kita akan validasi 3 ERT ya, yang tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang tanggal 12 Mei 2022. Nah, jadi tadi 3 ERT ini PDB kita taruh sini ya. 3 ERT kita taruh sini juga, yolknya tadi. Protein kita taruh sini. Replikan kita taruh sini. Nah, jadi kita sudah punya protein, punya replikan ya. Kita tinggal membuat ligan ya. Nah, kita pakai Marvin bin ya, Marvin scan di sini. Itu kita open ya, replikan tadi ya. Kita open replikan yang di tempat di D ya, di D. Nah, jadi kita akan ke kuliah. Ini. Reseptor sebagai target. Nah, kita akan validasi ini 3 ERT. Kita tadi punya replikan ya, yang kita simpan di Yasara tadi, lewat Yasara. Nah, ini akan kita buat caranya apa? Kita load, kemudian kita struktur clean 3D. Ya. Nah, di sini kalau ada N yang garis merah ini tandanya harus direvisi ya. Kita klik N, kemudian kita klik. Nah, jadi plus di sini ya, plus. Kemudian O-nya juga ada garis merah biasanya, minta direvisi, kita klik O. Nah, sudah nggak ada garis merah lagi. Nah, ini akan kita buat protonasi major microspice ya. Jadi pH 7,4 ya. pH tubuh kita 7,4 sehingga dockingnya nanti di pH tubuh. Nah, kita oke. Kita oke. Nah, bentuknya seperti ini di pH tubuh. Ini kita klik kanan, kita save as sebagai ligan 2D ya. Jadi sebagai ligan 2D. Mana kuliah S2. Nih. Ya, jadi kita sini. Nah, jadi ini akan kita ligan atau tamoxifen. Nah, kalau tahu namanya tamoxifen. Tamoxifen 2D ya, 2D MRV namanya. Ya. Jadi ini adalah sama dengan replikan tadi. Ya. Tamoxifen 2D. Nah, kita simpan. Kemudian kita bersihkan layar, clear dash. Kemudian kita open tadi tamoxifen 2D ini kita open. Jadi ini tamoxifen yang di pH 7,4 ini akan kita jadikan 10 molekul ya.
konformasinya kita buat 10. Di sini dioptimasi dengan apa namanya kilokalori per mol ya, sudah ada ini optimization limit ya. Jadi udah include di dalam software ini. Metodenya sudah ada di dalam software ini, tidak bisa milih kita ya. Nah, ini ada 10 molekul tamoxifen tadi yang sudah kita copot tadi ya. Ada 10 ya. Yang energinya beda-beda ya. Ada yang 106, ada yang komanya beda koma ya, ada yang 102 dan seterusnya. Nah, jadi ini tamoxifen yang ada 10 konformasi. Ini akan kita simpan sebagai CFS sebagai ligan MOL2 ya. Ya, jadi isinya 10 ini ya, isinya 10. Kalau refligan isinya tamoxifen satu molekul. Kalau ligan MOL2 itu isinya 10 molekul. Tergantung kita ya. Tadi 10 karena 10 sudah valid sehingga kita ambil 10. Nah, di sini bentuknya MOL2 sehingga ini kita klik ya. Kita cari yang MOL2, tripos MOL2. Nah, tadi kita sudah punya protein dan replikan, kita sekarang nyimpan sebagai ligan MOL2. Nah, sudah ya. Sudah selesai ya. Nah, kita akan memvalidasi tadi. Kita perlu apa? Sehingga kita akan mendokengkan ya, butuh softwarenya apa? Butuh softwarenya adalah ini CMD ya. Nanti kalau berminat saya kasih CMD, kemudian ada Ming, ada PC4 PGP sama Plan ya. Jadi ini akan kita copy, kan kita taruh di sini. Nah, jadi kita PC4 PGP ini karena untuk template ya. Karena kita 3 ERT, nanti kita buat PC 3 ERT begitu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti, Pak. Gimana? Masih bisa mengikuti. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu ya. Jadi Plan yang ini yang saya ketikin, ini adalah produk Jerman ya. Alamatnya udah berubah tapi nanti kita bisa cari lagi. Ini aslinya itu bekerja di Linux sama rekan saya dari UTY itu dimodifikasi menjadi ke Windows sehingga sangat simpel. Yang tadinya belasan baris codingnya menjadi 2 baris, luar biasa ya. Itu gara-gara istrinya itu mantan dekan Fakultas Kedokteran UII, itu ngambil S3 di kedokteran sini. Kebetulan dia ikut kuliah saya. Kemudian ikut workshop saya, kuliah online saya. Kemudian waktu itu pakai pendrive Linux ya. Kemudian dengan kemajuannya laptop itu kan sekarang laptop sudah bit 64. Nah, waktu itu bitnya 32 sehingga saya tanya, Bu, masih bisa kerja enggak? Sekarang kan laptopnya pada baru pakai bit 64. Sementara di Linux itu tidak ada pendrive Linux untuk bit 64, adanya 32. Nah, kemudian dia menjawab, oh bisa Pak, kebetulan suami saya dosen IT di UT sama suami saya sekarang bekerja di Windows 64. Terus saya minta izin ketemu suaminya diperbolehkan, kemudian saya minta izin juga saya buat buku dan workshop. Nah, sehingga buku saya yang merah itu sudah pakai Windows dengan CMD. Nah, CMD ini berbeda dengan CMD di laptop kita. CMD ini CMD yang sudah dimodifikasi sama Bapak Satrio Nuryati, ya. Nah, jadi beda dengan CMD yang ada di laptop, ya. Jadi kalau untuk dokeng ini kita memerlukan CMD, kemudian Ming, kemudian PC ini, kemudian Plan ini. Nah, sekarang kita mulai dengan dokeng, ya. Caranya sangat simpel. Ini kita double klik kiri. Nah, ya, kemudian kita perintahkan Plan, ya. Ya, huruf kecil, spasi, step mode bind, ya, mode bind replikan, ya.
titik moltu ya. Jadi kita memerintahkan plan untuk mengingatkan replikan moltu tadi. Kemudian spasi 5 itu bahasa Linux dan ya, spasi lagi protein. Titik moltu. Ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita apa? Kita enter. Nah, ini bedanya dengan kalau yang sudah belajar Autodoc, docking dengan Autodoc. Di Autodoc itu tiap orang berbeda, bikin box itu berbeda ya, grid box berbeda-beda tiap orang ya. Nah, sehingga sangat subjektif ya, tergantung orangnya ya. Nah, kalau di plan ini itu softwarenya sudah yang menentukan ya. Jadi untuk kode yang sama 3ERT itu dia membuat ini binding side center dan radius. Jadi bentuknya bukan box tapi bola. Di dalam bola itu tamoxifen tadi disuruh menggelundung-gelundung. Nah, terus nanti berinteraksi dengan reseptor begitu ya. Nah, jadi apa bedanya dengan Autodoc? Autodoc itu proteinnya frigid. Kalau di sini dua-duanya fleksibel ya. Jadi meskipun ini software yang free, tapi ini sudah pernah di benchmarking dengan apa? Dengan code ya, dengan code yang berbayar oleh apa ya, tentu lebih bagus ya. Kuliah saya darinya setiap saya docking itu ya, yang mendocking kan untuk kode yang sangat senang sekali. Dia meneliti apa? Kandungan daun salam. Kalau salah ada 300 molekul di daun salam. Susah-susah dan EC ya. Jadi kalau bisa disintesis kemudian bisa kita copy dulu ini, kita blok, Ctrl C, kita akan membuat ini ya, PC4PYP kita double klik akan terbuka di Notepad ya. Ini akan kita ganti ya. Kita ganti dengan punyanya 3ERT. Nah, sehingga ini kita save as sebagai 3ERT ya. PC 3ERT titik txt. Ya. Kita save. Ya, kita tutup. Dan kita lanjut lagi ke tadi ya. Nah, jadi kita lanjut lagi, kita perintahkan plan. Ya, jangan lupa pakai S ya. Jadi singkatan plan itu singkatan ya, protein ligand and system ya. Jadi dia itu meniru semut, N itu kan semut ya. Jadi bagaimana semut menemukan makanan dari sarangnya lewat feromon. Nah itu nggak tahu ini makannya apa ya ini si apa Opner ini penemunya ini. Jadi dia apa mengaplikasikan di obat dengan reseptor, luar biasa ya. Saya pernah email sama beliau, bilang gini saya, software Anda saya pakai untuk menemukan obat, saya bilang gitu. Terima kasih saya bilang gitu. Apa dia bilang? Oh saya nggak mikir katanya. Saya nggak pernah mikir untuk menemukan obat. Saya hanya mikir bagaimana obat menepati reseptor dengan nyaman katanya. Hati-hati aja buat pernyataan. Ya, jadi dengan program ini saya temukan obat. Jadi plan spasi tadi, strip mode, screen, ya, PC underscore 3ERT.txt. Kemudian enter. Nah, kita docking pakai plan. Nah, ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi alhamdulillah saya pakai plan ini sangat senang ya. Karena berkat plan ini saya 3 kali bisa memenangkan UGM Research Award ya tahun 2009, 10 dan 12 ya untuk kategori proposal potensi paten ya. Kemudian masuk inovasi Indonesia 106, 107 dan 109 ya, 3 kali juga ya. Tapi hadiahnya banyak di UGM. UGM 50 juta, kalau yang nasional malah nggak ada. Hadiahnya cuma buku dan itu harus beli sama sertifikat ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Cuma saya awalnya itu saya pikir wah UGM aja hadiahnya 50 juta. Ya ternyata di nasional malah nggak ada, nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa, itu untuk track record aja. Sehingga setelah itu saya bisa memenangkan
penelitian dari Kemenkes ya. Tahun 2018 saya memenangkan BPO bahan baku obat dengan membuat temuan saya 100 gram ya dengan dana 250 juta, tapi auditnya minta ampun ya, bertahun-tahun auditnya bikin stres ya, sehingga saya sekarang kapok ya. Kapok untuk mendapatkan proyek-proyek yang gede ya. Saya bilang sama UGM sama Kimia Farma, saya kalau walaupun saya jadi obat, saya nggak mau jadi pemimpin proyek, saya bilang gitu. Berapa bulan kemarin tuh membuat kesepakatan menjaga rahasia kerjasama. Tapi setelah itu timnya itu terlalu lambat bergerak begitu. Nah, ini skor pertama sudah keluar minus 100,5. Skor kedua sedang menghitung begitu. Nah, sambil menunggu ini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Kalau proses dosing ini diulang beberapa kali, kira-kira apakah mungkin hasilnya berbeda ya, Pak? Oh ya, jadi ada perbedaan ya, perbedaan itu tetap ada ya. Nah, sehingga kita kalau yang saya lakukan ya kita running seperti ini, nanti kan ini kita rata ya. Udah nanti keluar di Excel ya, hasilnya kita rata ya. Jadi kalau diulang-ulang terus nanti nggak selesai-selesai ya, karena dalam hal optimasi geometri itu kan tergantung gugusnya mulai dari mana ya, sehingga seperti itu ya. Jadi nggak jadi masalah itu ya, nggak jadi masalah ya. Jadi kalau yang saya lakukan itu di 10 skor nanti begitu, dan kita stabil langsung informasi. MLU itu 10 nggak kan? Keadaannya Pak, besok udah nggak lagi nyimpan ikat sehingga valid lagi ya. Seperti itu. Diikat itu nanti ya kan sudah valid ya, sudah valid gitu. Nah, kemudian ya, makanya terus saya ikat itu ya dalam bentuk Yasara scan. Jadi yang sudah valid itu saya ikat, nah, jadi dia nggak bisa lari lagi begitu. Dan itu baru pertama kali saya menjumpai nyimpan molekul kok bergerak ya. Memang selama ini saya meyakini molekul itu benda hidup. Kenapa? Karena dia ada gerakan pegas, ada gerakan puntir ya. Kalau kita belajar Insamela itu kan ada antar atom itu kan ada gerakan ya, gerakan puntir, gerakan pegas ya. Tapi saya nggak nyangka kalau posenya kok bisa berubah begitu ya. Nah, di target lain itu nggak pernah saya seperti itu. Nah, baru dengan N6LU7 yang dipakai desain UNER anti COVID ya, itu menjumpai seperti itu. Tapi sekarang sudah sudah nggak 6L7 lagi, sekarang udah 7HV8 ya. Kemarin yang Mas Krisna ikut itu ya. Jadi desain jadi Pfizer itu tahun 2021 ya, November 2021 itu meluncing anti Covid baru namanya Pak Lovit. Nah, Pak Lovit itu bisa untuk Omikron ya, karena tidak berubah itu yang ditarget itu. Nah, kalau UNER masih pakai 6LU7, harusnya udah ganti dengan 7 HV atau VH ya, lupa saya ya. Kalau enggak HV, VH gitu ya. Nanti kita cek lagi ada itu. Nah, begitu ya. Harusnya udah ganti UNER itu ya. UNER ini dikawal sama Badan Intelijen ya. Baru kali ini Badan Intelijen ngawal penemuan obat ya. Wah, luar biasa ya. Tapi nggak tahu kabarnya kok nggak ada lagi itu. Kuwetnya sudah mau punah, obatnya belum ditemukan. Ada lagi? Nah, ini kalau kita lihat di folder itu ada folder baru ya. Nah, jadi di folder ini ada validasi tadi 12 Mei, ada folder namanya Resat. Nah, ini isinya hasil rekaman docking. Nah, di sini ada base ranking. Tadi baru ketemu berapa? Nah, baru nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini skor dockingnya tadi ya. Ini. Ada pertanyaan sampai di sini?
Silakan, ada yang bertanya? Nanti itu saya kirim ke itu ya. Ya, 9 ya. Satu lagi ya. Jadi mudah-mudahan cukup waktunya untuk memvalidasi 3 ERT sehingga kalau sudah valid baru kita bisa mendesain molekul ya. Saya beberapa ikut di beberapa seminar internasional tuh ada yang nggak valid tapi dia lolos gitu ya. Ada yang baru lulus dari Jepang ya. Presentasi docking ya saya kejar berapa RMSD-nya 3 Pak, lu kan nggak valid. Ya Pak, nanti mau dihitung lagi katanya. Yang lebih parah lagi ada RMSD-nya berapa? 10. Nah, 10 itu kalau bahasa kita itu bahasa sampah itu ya. Ya. Lebih heran lagi apa? Saya tanya, RMSD-nya berapa? 10. Lu kan nggak valid. Dia malah balik tanya, apa itu Pak RMSD? Malah ini dosennya kejam nih ya. Jadi kelihatannya dia itu mahasiswa S2, dikasih proyek dosennya, kemudian disuruh presentasi di Grasaba sini internasional waktu itu ya, sama dosennya nggak dikasih bekal ilmu ya. Jadi dia malah bingung, apa itu Pak RMSD? Duh ini gimana ini ya? Kejam sekali ya dosennya ya. Nyuruh anak buahnya presentasi nggak dikasih ilmu. Jadi itu nggak ada ya sampah datanya itu ya, validasinya nggak valid begitu ya. Nah, jadi kalau desain obat lewat docking harus valid ya. Harus valid. Minimal pakai RMSD. Nah, ini sudah selesai sehingga kita ketik berikut CD result ya untuk menyimpulkan. CD result, kemudian enter. Kemudian more base ranking titik CSV enter. Nah, udah. Ya, jadi ini sudah selesai ya, protein estrogen reseptor alfa entry 1 ya, konfigurasi 1 minus 100. Nah, kita tutup ya. Jadi itu hasilnya ada di sini tadi ya, base ranking tadi ini. Nah, sekarang sudah ada 10 sekarang. Nah, ini. Nah, kita akan lihat ya, dari 10 ini itu yang paling minus yang mana? Yang paling minus 101 ini ya, ini 948. Ini ya. Jadi ini konfirmasi berapa ini? Konfirmasi 6 ya kelihatannya. Jadi 948. Nah, jadi konfirmasi ke-6 ini akan kita cari RMSD-nya. Caranya gimana? Caranya adalah konfirmasi ke-6 itu kita lihat di sini. Jadi ini ada 11, kita cari yang 6 ya, 61. Ya, jadi 510 61. Nah ini. 61 ini kita copy, kita sandingkan ke replikan di sini. Karena kita akan mencari RMSD. Kemudian kita akan buka Yasara ya. Yasara kita buka lagi. Replikan ML ini ya, D. Kemudian di kuliah ini divalidasi ini. Nah, replikan akan kita buka di sini. Kemudian yang konfirmasi 6 akan kita buka juga. Konfirmasi 6 tadi ini tadi ya. 0006. Nah, kita akan lihat di sini view. Kemudian ini hidrogennya kita delete. Kenapa? Karena pada delete atau hidrogen karena pada hidrogennya. Jadi kita kembali. Ininya kita warnai hijau. Kemudian kita cari analisis RMSD
molekul ya. Atasnya kita klik, bawahnya kita klik. Kemudian ini kita hilangkan. Kemudian ini kita klik molekul. Ya. Jadi RMSD-nya di sini 1,867. Kita bisa kontrol print screen ya, untuk bukti ya. Jadi kalau presentasi bukti RMSD-nya pakai gambar. Kalau mereview saya tanya dari ini dari apa? Saya minta gambarnya. Saya minta gambar, kita jelas, kita save as. Jadi RMSD konfirmasi ke-6 1.8673 angstrom. Ini file ini 1.8673 angstrom. Iya, Pak. Tinggal itu. Jadi kalau mau apa, mendesain dibikin dari apa, kemudian jadi core-nya lebih bagus. Untuk mengatakan itu bagus. Dari saya sudah sih Pak, sudah gambarannya. Nanti saya kasih link YouTube saya, sehingga nanti bisa praktek begitu ya. Nanti ujian saya minta desain molekul ya. Jadi nanti ujian saya, ya nanti saya minta anti COVID ya, caranya itu sama obat. Nanti skodokinya berapa? Kalau nggak ada akan saya lanjutkan dengan mendokumentasikan molekul saya ya, molekul saya yang hasil desain ya. Jadi caranya juga sangat gampang ya. Jadi yang paling lama itu akan mencari reseptor yang cocok. Kali itu kita membuat, sehingga saya buat boron antikot 3 itu tes. Jadi dikatakan strukturnya ya. Jadi boron hawa gamma tadi yang ini ya. Jadi ada ya ini ya. Jadi ini akan kita gambar ya, kita gambar. Jadi yang satu adalah para aminofenol, yang satu 4-aminonaftol ya. Nah, jadi saya akan membuat di sini dulu aja. Ya, jadi yang sudah kita kerjakan tadi itu bisa kita ambil ya. Apa yang bisa kita ambil? CMD, kita copy CMD, NING, PC3ERT, plan, ya. Kemudian replikan sama protein. Ya. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini, kita pastekan di sini. Nah, jadi protein sama replikan itu pakai hasil validasi. Kita tinggal memerlukan ligan molekul. Nah, caranya, nah seperti ini ya. Jadi kita akan gambar ya. Kita akan gambar. Ini. Kemudian di sini N. Kemudian tadi ada boron ya. Boronnya itu di sini. Ya, di sini B. Ya.
Kita kembali ke sini. Ya, strukturnya seperti apa tadi? Ya, jadi ini ya sama ya. Jadi kita ada UH di sana. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk merapikan kita clean. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita buat si major 7,4 ya. Bentuknya sama ya. Ini ligan 2D ya. Kita jadi di sini boron alfa gamma 2 2D TMRV. Kemudian kita akan bersihkan layar. Kita load BH tadi. Ini akan kita buat 10 konformasi. Nah, ini ada 10 konformasi boron alfa gamma 2. Ini akan kita simpan save as. Jadi ligan moltu ya. Jadi yang membedakan itu nama foldernya ya. Nama foldernya. Nah, ada yang tidak mau pakai nama ini, kemudian dinamai sendiri. Nah, itu nggak jalan ya, kan kodenya ligan moltu. Nah, jadi yang membedakan adalah ini nama foldernya ya. Nah, sudah. Kemudian kita akan nah, kembali ke sini ya. Nah, kita lanjutkan plan docking mode bind ref underscore ligand ITMOL2 pasi 5 protein ITMOL2 enter. Ya. Jadi ini sama ya, binding site center dan status sama. Kemudian ini plan mode screen PC underscore 3ERT ya. Jadi sudah ada ya. Enter. Ya, ada yang salah? Gimana? Mode screen. Tahu salahnya di mana? Titik TXT. Ya, jadi kelewatan TXT-nya tidak jalan. Nah, ini kenapa ada could not met ya? Nah, kenapa? Sehingga dia persis lagi, tapi karena waktunya ada visual dengan asam-asam yang saya gabungkan dengan Paimol biasanya. Sampai sini ada pertanyaan, pernyataan. Silakan. Gennya tiap molekul punya molekul apa kira-kira? Jadi desain molekul untuk obat apa gitu ya. Nanti saya kasih tahu kode PDB-nya. Ya, mahnya. Dari saya belum ada, Pak. Barangkali ya, spesifikasinya sendiri, Pak, ya. Kalau untuk penggunaan aplikasi tadi itu butuh spek yang tinggi atau ada batasan spek dari instrumen komputernya, Pak? Iya. Jadi yang jelas kalau untuk komputasi itu biasanya
di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Kalau apa RAM-nya 4 GB itu sudah bisa ya. RAM-nya minimal 4 GB ya. Kalau yang punya saya ini sekarang sudah saya upgrade menjadi 8 GB ya. Jadi 4 GB sudah bisa ya, udah lancar begitu ya. Operasinya Windows ya. Itu aja. Bitnya 64, tapi ternyata ini bisa untuk bit 32 juga ternyata ya. Jadi software yang sudah dimodifikasi ini ternyata saya coba di PC saya yang jadul yang bit 32 itu bisa ternyata ya. Temuannya saudara Satyo Nuryadi, Pak Satyo Nuryadi dari UTY ini begitu. Terima kasih, Ya. Pak. Sebenarnya ada lagi ya yang namanya docking kombinasi ya. Dan itu kayaknya di Indonesia belum ada ya. Di luar negeri sudah ada ya. Saya sudah beberapa kali bimbing docking kombinasi dari Maitasim ya. Jadi kalau kita makan ekstrak itu kan biasanya nggak satu molekul kan. Nah, bagaimana mendokengkan beberapa molekul dalam satu target? Itu saya diilhami dari kombinasinya paracetamol sama ibuprofen. Ada buat paten namanya, nggak usah saya sebut ya, nanti promosi gratis nanti. Jadi ada obat paten itu isinya paracetamol sama ibuprofen. Terus saya coba analisis dengan dokeng. Oh, ternyata bisa meningkatkan skor yang signifikan. Artinya apa? Artinya kombinasi itu sinergis begitu. Sehingga kita bisa menganalisa bagaimana kalau 2-3 molekul kita targetkan ke satu target gitu. Nah, itu bisa kita hitung skor dokingnya ya. Hitungnya tentu ada metodenya, tidak dijumlahkan ya. Tidak docking pertama berapa, docking kedua atau dijumlahkan ya, enggak seperti itu ya. Karena itu kan targetnya satu tapi didudukin oleh 3 molekul. Itu bagaimana skor energinya obat reseptor tadi begitu. Sekarang tanggal 12 ya. Jadi kemarin itu terakhir ini ya. Terakhir ada kuliah dari NPU sebenarnya. Atau masih bisa ikut enggak? Ada lagi pertanyaan? Jadi nanti itu kita kita uji nanti ya. Kita uji dengan uji T. Apakah ada perbedaan yang bermakna atau enggak ya? Nah, skor docking tadi. Skor docking hasil desain dengan ini ya. Ini di grup ini saya diminta NPO untuk buka kuliah online desain molekul anti COVID-19 ya. Yang Mas Krisna udah pernah ikut ini ya yang sama saya. Ya, paling lambat kemarin nggak tahu masih bisa daftar kan. Ada pertanyaan? Kita cek. Izin bertanya terkait ujiannya, Bapak. Ya, silakan. Nanti berarti outputnya nanti pas ujian itu berupa struktur yang kita desain plus hasil dockingnya apa ya? Betul. Kayak resultnya tadi, result tadi. Ya, betul. Berarti tidak perlu diuji statistika, Bang. Hanya sampai base result. Pakai uji statistik. Juga perlu uji statistika juga. Nanti saya kasih template-nya, tinggal masukin angka atas sama standar deviasi, nanti udah ketemu T hitungnya, tinggal membandingkan dengan T tabel. Kalau lebih kecil berarti tidak ada perbedaan, kalau lebih besar berarti ada perbedaan. Ada perbedaan ini ada dua macam, molekul kita lebih bagus atau lebih jelek gitu. Kalau lebih kecil berarti tidak ada perbedaan, berarti molekul kita sama potennya dengan pembanding begitu ya. Tapi kalau T hitungnya lebih besar, ini ada dua kemungkinan, molekul kita lebih bagus atau lebih jelek. Gitu. Mudah-mudahan di hari Kamis nanti saya kasih template-nya untuk uji T ya. Begitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi ini
Ya, minus 93, minus 98. Nanti kita hitung UJT-nya. 96. Tadi 100-an tadi. Sudah lebih 4 menit ya. Mohon maaf Bapak, mau mengingatkan tadi waktunya sudah lebih dari itu Pak, 9.40 Bapak. Oke ya. Ya, jadi baik kalau gitu ya. Jadi ini nanti sama apa? Setelah selesai 10 CDRSA kemudian more base ranking ya. Kemudian di sini tidak perlu mencari RMSD, yang diperlukan adalah skor terendah berapa, kemudian nanti SJ-nya berapa, peralatannya berapa, kita uji pakai UJT sehingga kita bisa menyimpulkan molekul desain kita itu berbeda bermakna atau tidak begitu ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti kalau dapatkan apa recordingnya saya minta dikasih recordingnya ya. Iya Bapak. Nanti Baik kalau gitu saya kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ada pertanyaan bisa chat lewat grup WA ya. Saya akhiri alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.